Coba kamu bayangin, kamu sedang berjalan sendirian malam-malam di sebuah jalan di desa yang amat sangat sepi. Lalu langkahmu terhenti, fokusmu teralihkan. Kamu mendengar suara kayak ada sesuatu yang jatuh dari arah belakang. Kamu menoleh membalikkan badanmu. Ada sesuatu yang menggelinding di tanah, bergerak rikat menuju arahmu. Badanmu beku. Kamu mencoba menenangkan pikiran. Barangkali itu cuma sebuah kelapa yang terjatuh dari pohonnya. Namun saat benda itu berhenti tepat di samping kakimu, kelapa tadi kok ada rambut, mata, telinga, hidung, dan mulut yang tersenyum lebar, lalu tertawa terbahak-bahak. Selamat datang di Persami, perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Bersama saya Yantina dan rekan saya Riva. Silahkan duduk, api unggun sudah menyala. Cerita ini adalah pengalaman hororku saat mudik ke kampung 20 tahun yang lalu. Oh ya, namaku Dimas. Seorang pemuda asal kampung kecil di selatan Pulau Jawa. Aku masih ingat banget saat itu tanggal 23 Februari 2001. Kenapa masih ingat? Karena saat itu adalah tanggal meninggalnya Simbah. Dan tujuan kepulanganku waktu itu adalah untuk mengikuti proses pemakaman yang akan digelar keesokan harinya. Aku berangkat dari terminal Kampung Rambutan sekitar jam 10 pagi. Naik bis. Selama perjalanan, pikiranku kalut. Aku terus-menerus kepikiran Simbah. Dia adalah orang yang lebih sering merawatku semasa kecil. Lebih sering ketimbang orang tuaku, bapak atau ibu, yang sehari-hari sibuk kerja. Aku sering nginep tempatnya, bermain di pekarangannya di kebun sekitar rumah yang dipenuhi pohon kelapa. Aku paling sering menemaninya mengambil nira, yang nantinya bakal jadi bahan baku pembuatan gula Jawa. Profesi itu dijalankan oleh orang-orang di kampungku. Pohon kelapa adalah sumber kehidupan. Jadi ya jangan heran kalau kamu lewat di daerahku, kamu bakal menyaksikan lautan pohon kelapa yang seperti hampir menenggelamkan rumah-rumah warga. Perjalanan ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam. Aku sampai di terminal jam 8 malam. Untungnya masih ada angkot ke arah kecamatanku. Tapi aku cuma bisa numpang sampai gerbang masuk desa. Sisanya aku harus jalan kaki sejauh kurang lebih 2 km. Jam setengah 10 malam. Pada waktu itu tahun 2001, jalan ke kampungku belum diaspal dan tanpa lampu penerangan. Jadi untuk penerangan, aku hanya mengandalkan senter dan sialnya, baterai senterku hampir habis. Baru berjalan 500 meter, tiba-tiba hawa dingin datang dari arah belakang. Ku tengok, nggak ada apa-apa. Hanya ada suara jangkrik dari kejauhan. Di sekelilingku cuma ada pohon-pohon kelapa yang tingginya minimal 10 meter. Rumah pertama warga juga masih cukup jauh di depan sana. Aku mulai berjalan lagi. Baru beberapa langkah,
tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Ketebuk. Jelas aku kaget. Dan seketika aku merinding. Hawanya ada yang gak beres. Aku tetap coba untuk positive thinking, menenangkan diri. Paling cuma buah kelapa, pikirku. Memang biasanya kelapa kalau sudah terlalu tua, tapi gak ada yang memanen, dia jatuh sendiri. Sama saat dulu aku bermain-main di kebun kakek. Banyak kelapa-kelapa yang sudah berserakan. Kelapa-kelapa jatuh itu disebut cumplung. Kadang gak layak konsumsi karena bekas dimakan bajing atau tupai. Aku lanjutkan langkahku. Tapi gak lama kemudian, aku mendengar suara yang sama. Tebuk. Dan posisi jatuhnya sepertinya tidak terlalu jauh. Aku pun berhenti dan menengok lagi ke belakang. Kali ini aku coba lebih fokus. Mataku mencoba lebih awas, menerawang jalanan gelap yang barusan kulalui. Gak ada apa-apa kok. Saat aku berpikir tidak ada apa-apa itu, justru aku melihat sesuatu yang menggelinding di tanah. Bentuknya bulat, bergerak dalam kecepatan yang pelan ke arahku. Pelan tapi pasti. Kelapa ini pasti kelapa. Benda itu menggelinding terus sampai akhirnya berhenti, hampir menyentuh telapak kakiku. Aku lihat benda itu. Benda yang kukira kelapa tadi ternyata mempunyai rambut, kuping, hidung, mulut yang tersenyum lebar kepadaku dan tertawa cekikikan. Shit, punggungku seperti kena setrum sampai leher belakang. Badanku membeku dan entah kenapa aku gak bisa menggerakkan kaki. Dari arah yang sama, lagi aku dikagetkan oleh suara kelapa jatuh. Ketemu. Bu. Ya, 2 kali. Kemudian 2 buah kepala manusia menggelinding cepat ke arahku, seakan ingin menyusul kepala yang pertama tadi, yang hingga sekarang masih terbahak-bahak di sebelah kakiku. Ya, kakiku kali ini bisa aku angkat dan aku akhirnya bisa lari sekencang-kencangnya ke arah pemukiman, ke arah rumah simbahku. Rumah orang-orang sepi, gelap. Pasti sedang berkumpul di rumah mbahku. Dan gak terasa aku udah lari hampir 1 kilo. Nafasku masih tersengal-sengal. Jantungku terasa masih mau copot. Kemudian aku memilih untuk berhenti di depan sebuah musola yang juga gelap dan sepi. Suara tawa dari kepala-kepala terkutuk itu sudah tidak terdengar. Sepertinya mereka sudah berhenti menerorku. Rumah Mbah sudah dekat. Tapi sebelum aku lanjut jalan, aku meludah ke tanah. Aku baru ingat kalau cara itu konon ampuh untuk mengusir hantu kepala, atau yang orang-orang kampung sebut sebagai gelundung pringis. Apa yang bakal kamu lakuin kalau ngadepin situasi kayak gitu? Mungkin lari ya, kalau kakinya kuat.
Kalau mentalnya lemah, bisa langsung pingsan sih. Seperti yang temanku sebut, malam itu dia diteror hantu gelundung pringis. Ada yang menyebutnya setan gundul, atau setan pecengis, atau setan pecengis. Beda nama, tapi merujuk pada hantu kepala tanpa tubuh. Kepala dengan wajah meringis, menyeringai, kadang sambil tertawa. Kamu boleh nggak percaya, tapi ada banyak testimoni yang membuktikan keberadaan gelundung pringis. Misalnya, cerita 3 pemuda yang suka berburu di malam hari. Suatu malam, mereka masuk ke kawasan perkebunan kelapa yang luas dan jauh dari pemukiman warga. Modalnya cuma senter sama senjata tembak. Tiba-tiba, ketiga pemuda itu mendengar suara kelapa berjatuhan. Mereka sumringah, seneng banget. Nggak jadi dapat buruan, tapi kelapa-kelapa itu bisa dijual ke pengepul. Jadi duit, pikir mereka. Saat memasukkan kelapa-kelapa itu ke dalam keranjang, ketiga pemuda kaget sampai ada yang hampir pingsan. Kelapa-kelapa itu berubah menjadi gelundung pringis yang membuat ketiganya kabur ke berbagai arah. Cerita lain mengisahkan seorang penjual soto yang pada suatu malam sedang pulang karena dagangannya sudah habis. Di pinggir jalan, di bawah pohon kelapa, dia melihat sebutir kelapa tua yang tergeletak begitu saja. Dari penampakannya masih kelihatan bagus. Jadi dia pungut, dibawa pulang. Dia udah ngebayangin sayur lodeh yang nikmat buatan istrinya nanti. Tiba-tiba si penjual dengar suara orang. Sotone enak, sotone enak. Begitu berkali-kali, yang sumbernya dari keranjang jualannya sendiri. Saat dia buka, kelapa yang ia pungut sudah berubah menjadi gelundung pringis. Sotone enak, sotone enak. Begitu kata si setan sambil tertawa terbahak-bahak. Sontak penjual soto kabur meninggalkan gerobaknya begitu saja. Dua kisah itu masih tergolong aman. Soalnya ada juga yang bilang gelundung pringis juga bisa menggelinding dalam kecepatan tinggi lalu menggigit korbannya. Seram amat ya. Tapi setelah aku perhatikan ada satu pola yang menarik. Kebanyakan pengalaman itu selalu berhubungan dengan kelapa. Kenapa bukan buah yang lain ya? Mungkin karena kelapa kepala. Mirip kan? Maksudnya, korban gelundung pringis sering sedang berada di kebun kelapa, atau minimal berada di dekat pohon kelapa. Jadi, berhati-hatilah saat malam sudah tiba dan kamu harus melewati kawasan yang banyak ditanami pohon kelapa. Waspadalah pada suara benda jatuh, apalagi yang menggelinding sambil tertawa. Gelundung pringis sukanya di dekat pohon kelapa. Kalau yang di sekitar pohon pisang, saya Yantina dan rekan saya Riva pamit undur diri.